Pertama, Assalamualaikum Mas Fredo. Saya Ahwat yang suka traveling juga. Dulu sebelum disibukkan dengan pekerjaan, saya sering traveling kemana-mana, tapi sendiri. Walah ngode. Seperti anak hilang. Ya. Karena traveling saya itu lebih ke wisata religi, makanya nggak ada yang mau ikut. Dan sendiri itu ternyata nggak masalah. Oh ya wes. Malah lebih leluasa, bisa sesuka saya. Alhamdulillah saya baru bisa ke masjid-masjid yang terkenal di Jakarta, Malang dan Semarang. Dan saya berniat bisa mengunjungi masjid-masjid yang terkenal lainnya di luar Indonesia. Yang ingin saya tanyakan, apa saja tips-tips dari Mas Fredo biar bisa keliling dunia tanpa budget yang besar? Punya suami. Ini ngode yo. Gimana? Udah itu aja. Oh gitu. Jawabannya. Oke. Banyak yang bisa kita lakukan untuk bisa pergi ke luar negeri tanpa budget yang besar. Kalau misalnya masih kuliah atau masih sekolah, itu banyak-banyak ikut lomba-lomba karya tulis atau konferensi. Itu kan biasanya dia kemudian membuka, ada beberapa jenis ya, ada yang kemudian cuma digratiskan biaya konferensinya, ada juga yang kemudian sampai menanggung biaya PP termasuk akomodasi selama di sana. Nah, fully funded gitu ya. Jadi insya Allah itu bisa dijadikan salah satu alternatif untuk bisa pergi ke sana. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya sudah terlanjur kerja gitu ya nggak ada cara lain, yaitu nabung gitu ya. Nah, bahkan saya itu, ini sampai membuat rekening yang terpisah. Jadi rekening itu dipisah gitu ya. Ada rekening buat traveling, rekening buat persiapan nikah, rekening buat hidup gitu ya. Nah, jadi ketika dapat gaji itu kita sudah membuat hitung-hitungan berapa persentase untuk traveling, berapa persentase buat persiapan nikah, buat persentase buat hidup. Nah, dan itu kemudian membuat saya sadar bahwa kalau kemudian yang digunakan buat hidup itu kemudian nggak boleh terlalu banyak. Maka termasuk kemudian kita pergi ke kafe-kafe, kemudian ke tempat-tempat hits, ke tempat-tempat makanan yang harganya tidak masuk akal gitu ya. Itu ya sebisa mungkin kita hindari gitu ya, demi traveling yang lebih jauh gitu ya. Demi bisa nikah lebih cepat gitu ya. Nah, itu bisa dilakukan sebagai salah satu alternatif juga. Atau yang ketiga, sebenarnya banyak sekali info-info di internet, info-info di medsos yang itu mengundang kita untuk berlomba dari sisi tulisan, sisi video atau sisi dari menjelaskan hubungan antara negara Indonesia dengan negara yang pengen kita tuju. Sekitar 1 bulan yang lalu pemerintah negara Rusia itu bikin challenge buat orang-orang Indonesia, khusus orang Indonesia. Dia bikin challenge-nya itu simple, jelaskan apa yang kalian ketahui tentang Rusia dan apa yang akan kalian lakukan kalau kemudian kalian bisa diundang ke Rusia. Hadiahnya sangat luar biasa, yaitu tiket PP full, sama tiketnya bukan tiket pesawat yang ecek-ecek ya, tapi tiket yang pesawat full service dan juga akomodasi selama 1 atau 2 minggu selama di sana. Itu kan enak banget gitu ya. Nah, itu infonya ada di internet. Nah, kalau teman-teman agak males, nanti infonya boleh kepo lewat saya, nanti kepo di Instagram saya. Saya agak sering nge-storyin info-info yang berkaitan sama tiket murah maupun yang berkaitan sama hal-hal yang demikian. Terus yang keempat, bergabung sama komunitas yang suka nyari tiket promo. Ini paling enak juga, karena apa? Karena kita kemudian bisa tahu info yang sebenarnya tadinya kita nggak pernah tahu. Dulu saya mengira pergi ke Malaysia, itu PP pesawatnya itu harus habis antara 3 sampai 4 juta. Tapi ternyata hari ini saya tahu PP Jogja Malaysia itu bisa ditempuh dengan harga 250.000. Akhirnya toh, deso. Saya dulu mengira pergi ke Jepang itu harus kemudian PP dari Jakarta itu kemudian harus menghabiskan antara 8 sampai 12 juta. Tapi bulan April kemarin saya pergi ke sana pas bunga-bunga sakura bermekaran itu cuma habis 3,5 juta. Dari 10 sampai 12 juta ya, 3,5 itu kan sepertiganya gitu ya. Itu lihat bunga sakura itu saya wow keren banget gitu ya. Sayangnya saya sama adikku lanang ya kan. Jadi kita mau gandengan. Nah, jadi info-info seperti ini yang kemudian tadinya kita nggak tahu itu bisa kita ketahui gara-gara digabung dengan komunitas dan ini gratis. Nah, terus nanti cara yang lain juga itu bisa dengan berkenalan dengan banyak orang. Atau kemudian misalnya kita punya kenalan teman yang lagi sekolah atau yang lagi kerja di negara tersebut. Itu insya Allah juga akan jadi cara yang mudah untuk menghemat pengeluaran. Nah, kemarin yang paling lucu adalah saya pergi ke Korea bulan
bulan November 2018 saya pergi ke sana itu tadinya mau nginep di beberapa penginapan yang di Korea. Pas lihat budget penginapannya itu agak mahal. Satu orang itu sekitar 300 sampai 400 ribu. Bagi saya itu mahal karena budget saya itu kalau lagi traveling untuk nginep satu malam itu maksimal 150 ribu. Miskin ya. Nah itu ternyata bisa kita akali dengan cara pergi atau nginepnya itu di hostel. Hostelnya adalah tempat ada satu ruangan besar kayak kamar asrama yang kamarnya itu satu yang ranjang bertingkat loh. Nah, jadi itu nanti dipisah putra-putra, putri-putri. Jadi insya Allah buat putri pun aman. Nah, tapi ada juga cara yang lebih murah yaitu nginep ke rumah temannya. Itu lebih murah lagi. Nah, tapi kemarin yang lucu adalah ketika saya pergi ke Korea, saya bilang ke teman saya yang ada di Korea cuma beda kota gitu ya. Dia bilang, "Dok, kamu mau lebih murah lagi nggak? Tapi ini nggak apa-apa po, kamu nginep di tempat ini." Emang gimana? Nginep di masjid Korea. Jadi di Korea itu di daerah namanya Yeongpo Station itu sekitar nyebrang stasiun satu kali itu ada masjid Korea yang masjid Indonesia di Korea yang dibolehkan kita itu menginap di sana. Ya udah daripada menghabiskan 300 ribu per malam, waktu itu saya perginya ke sana itu 8 hari. Kan kalau dihitung budget 8 hari kali 300 ribu kan 2,4 juta ya. Ya udah saya nginepnya akhirnya di masjid gratis, alhamdulillah gitu ya. Dan ternyata orang-orang orang-orang Indonesia yang memakmurkan masjid tersebut itu setiap harinya masak. Nah ketika masak kan masaknya nggak mungkin cuma satu, masaknya lebih. Saya ditawari, Mas Ridho mau nggak usah repot gitu. Ya udah nggak apa-apa. Oh ya udah. Saya tuh nggak suka dipaksa gitu ya. Ya udah akhirnya saya pasrah dikasih makan gratis selama 8 hari gitu ya. Padahal kalau ngitung pengeluaran makan di Jepang dan di Korea itu cukup mahal, terutama makanan halal. Jadi makanan halal di Jepang dan Korea itu udah lumayan banyak sekarang. Tapi harganya ngeselin. Harganya itu satu kali makan rata-rata 125 ribu sekali makan. Jadi ramen sing gedene sak wadah soto gitu ya, itu 125 ribu makan tuh nangis, wah larang gitu ya. Mau besoknya mau boker tuh dieman-eman jangan gitu. Ya jadi bisa kita kemudian nginep ke teman-teman kita yang di sana gitu ya. Ya dengan harapan kita nginepnya jangan ngerepotin gitu ya. Kalau nginepnya nggak boleh gitu ya. Datang tuh ya jangan cuma bawa kosongan, bawa bakpia gitu ya 3 ton gitu ya. Gudeg 10 karung gitu ya. Nah pokoknya ya ada timbal balik lah kayak gitu. Insya Allah kira-kira gitu jawabannya.